pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai pembuatan visualisasi pada provinsi di Indonesia ya. Sebelumnya atau sekitar 2 tahun yang lalu pernah juga sudah dibahas terkait visualisasi peta kecamatan pada suatu provinsi dengan Plotly, di mana waktu itu kita menggunakan provinsi Kalimantan Selatan ya sebagai contohnya, dan menggunakan Google Collabs untuk proses visualisasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan salah satu framework dari Python, yakni Streamlit. Di mana Streamlit ini merupakan framework Python tadi ya, tapi yang biasanya khusus untuk web app data interaktif. Bisa juga untuk seperti machine learning, data science. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencobanya untuk visualisasi ya. Kita akan bahas mengenai pembuatannya pada Streamlit ya. Jadi sama saja seperti sebelumnya, namun kita menggunakan Streamlit karena Streamlit juga memang khusus untuk web app data ya, kan kita bisa juga deploy-nya. Nah, adapun data koordinatnya saya ambil dari GitHub orang lain, lalu saya taruh di repositori saya. Untuk contoh hasil akhirnya kan seperti ini, visualisasi populasi pada kota atau kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Maluku selama 2001 sampai 2025. Nah, seperti ini bisa di interaktif ya, secara interaktif kita ubah. Nah, di sini untuk populasinya saya menggunakan data random atau acak saja. Jadi bukan data aslinya ya. Adapun ini sebenarnya untuk wilayah Papua saat ini udah pemekaran ya. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code untuk membahas secara singkat setiap kode-kodenya. Pertama kita lihat di sini, kita import dulu modul-modulnya. Dimana modul-modulnya saya taruh di sini. Ini untuk keperluan deploy ya. Sehingga saya taruh di sini dulu. Lalu selanjutnya kita mengambil data GeoJSON ya dari GitHub. Nah, begini. Ini mengambil file GeoJSON dari GitHub yang saya tampilin tadi, repositorinya. Di mana file GeoJSON itu berisi data batas wilayah kota atau kabupaten di sini. Data diambil dari request get ini, kemudian diubah ke format JSON. Lalu di sini saya saring hanya untuk beberapa provinsi, yakni hanya untuk 3 provinsi saja, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku. Lalu di sini saya membuat data frame yang milik nama kolom kota ya. Sini name 2 karena kalau kita lihat data koordinatnya itu untuk name 1 dia itu provinsi, name 2 kota atau kabupaten. Lalu di sini kita tambahkan populasi random secara acak saja ya, karena di sini untuk minimalnya 50.000, jumlahnya maksimalnya kita buat 500.000 secara acak saja. Kemudian di sini selanjutnya untuk mengubah format ya, mengubah data frame dari format wide kolom per tahun ke long format. Ini format long ini diperlukan supaya Plotly bisa membuat animasi berdasarkan tahunnya. Kemudian di sini saya menggunakan PX ini kan tadi modul yang dari Plotly ya, yang ini. Lalu di sini saya ubah beberapa parameternya, seperti kita menentukan warnanya itu berdasarkan jumlah populasi. Di sini karena pembagian itu kan tadi kota atau kabupaten ya, pemetaannya. Lalu di sini untuk pembuatan slide-nya tadi kita geser-geser sehingga dia berubah-ubah warnanya gitu sesuai visualisasi jumlah populasi, sesuai jumlah populasi ya. Lalu di sini
tinggi dan lebarnya saya custom di sini untuk 1000 pixel sepertinya ya. Kemudian tingginya 700 pixel. Lalu di sini juga dibuat untuk warnanya ya, supaya warnanya itu background color. Untuk background color ini latar belakang transparan nih. Lalu selanjutnya, nah ini tinggal ditampilkan di Streamlit-nya, dimana di sini saya menampilkan tulisannya, visualisasi. Kemudian untuk menampilkan chartnya. Nah di sini untuk kita coba menjalankan di lokal, kita jalankan Streamlit spasi run spasi nama filenya nih ya. Ini kan nama filenya app.py. Kemudian untuk dapat mendeploy ke Streamlit itu perlu kita simpan di repository GitHub ya, sehingga dia bisa kita pilih nanti pas deploynya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon koreksinya, kritik, sarannya. Sekian dari saya. Terima kasih.